Puji Tuhan, shalom. Saya ingin percaya hari ini adalah hari yang istimewa dan luar biasa, amin. Kita datang kepada Tuhan karena kita percaya kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan dan kita percaya perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kita, amin. Siapa di tempatnya yang sudah diberkati boleh angkat tangan saudara. Haleluya. Kalau kita sudah diberkati, mari kita memberkati Tuhan dengan pujian kita. Kita datang segenap hati bagi Dia. Dia ada di tempat ini. Mari setiap kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Tuhan mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kasih-Nya yang begitu luar biasa yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Kasih tanpa balasan. Kita yang seharusnya binasa, tetapi karena anugerah kita diselamatkan. Layaklah pagi ini kita persembahkan pujian kita, pengagungan kita hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan rasa syukur dan ucapan syukur saudara bagi Dia. Terima kasih. Engkau baik. Engkau sungguh pujian bagi Engkau, korban bagi kami naikkan bagi syukur. Dinaikkan dari tempat, dari rumah kemuliaan-Mu. Pujian dinaikkan bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sana
Yang kami minta izinkan perkenanan-Mu Tuhan ada atas setiap kami. Urapan-Mu ada dalam hidupan kami yang akan membawa kami mempersembahkan pujian bagi Allah. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pujian bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Engkau yang ada di tengah-tengah kami menerima pujian kami, menerima pengagungan kami, menerima kemuliaan dari hidup kami. Sebab kami persembahkan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ujilah setiap kami dan dapati kami akan keluar seperti emas. Ujilah kami dan biarlah Kau dapati kami sebagai anak-anak yang berkenan kepadamu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan.
Kami siap memuji Engkau karena kami percaya Engkau ciptakan kami untuk kemuliaan-Mu, dan Engkau di tengah-tengah kami berhak menerima pengagungan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Adakah suara di sana? Shalom. Bisa berdiri Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama. Kita katakan Engkau istimewa hari ini karena Tuhan. Sebab itu kita naikkan syukur, sebab Dia terbaik. Amin. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur
di tempat ini kita diberkati, amin. Tanpa berkat dan kasih karunia Tuhan kita tidak akan ada sampai hari ini. Sebab itu segala pujian bagi Tuhan. Ketika kita bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh secara kesehatan, jantung saudara akan sehat, saudara percaya. Sebab itu biarlah pujian kita, tepuk tangan kita, persembahan kita hanya bagi Tuhan yang adalah terang kita, amin. Tuhan adalah terangku, Dia penuh dengan kemuliaan. Sama-sama nyanyikan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini.
dianugerahi. Yang dicintai Tuhan adalah anak yang bebas. Amin. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat besar untuk diselamu. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar. Yang dicintai katakan, ku dicintai, dianugerahi, Dialah bagi segala harta. Ku dicintai, dianugerahi, Dialah bagi segalanya. Terlalu besar cintanya, terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat besar untuk diselamu. Hebat kuasanya yang dicintai Tuhan, katakan cintanya. Amin. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dialah bagi segala harta. Ku dicintai, dianugerahi, Dialah bagi segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dialah bagi segala harta. Ku dicintai, dianugerahi, Dialah bagi segalanya. Saudara percaya cinta Tuhan luar biasa, amin. Katakan, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dialah bagi segala harta. Ku dicintai, dianugerahi, Dialah bagi segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dialah bagi segala harta. Ku dicintai, dianugerahi, Dialah bagi segalanya. Haleluya. Sorak-sorai lebih lagi. Bapak Ibu, rasanya dicintai itu seperti apa? Ada? Rasanya dicintai seperti apa? Saudara sedih dicintai? Yang mencintai saudara siapa? Tuhan Yesus. Hari Minggu kemarin kita sudah belajar. Yang mencintai saudara sang pembuat mujizat. Yang mencintai saudara dan saya pencipta langit bumi. Apakah engkau masih takut? Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan bagi saudara dan saya buka hatimu. Sebab Dia yang sangat mencintai engkau, Dia akan mendidik kita dengan luar biasa. Amin. Taruh tangan saudara di dada, katakan, Tuhan terima kasih buat cintamu. Rasakan Dia ada di tempat ini. Dia membuka tangannya bagi engkau. Dia rindukan engkau lebih dari siapapun dan apapun. Dia ada di sini. Kalau Dia membelah laut, kalau Dia memberi makan dan sampai sisa semua itu, apakah Dia tidak akan mencintai dengan memberikan apa yang saudara perlu? Jangan takut, jangan khawatir. Kawanan kecil milik Tuhan. Karena kuasa-Mu
Mujizat itu kami rindukan hari ini Tuhan. Kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang akan mengganggu kami. Tidak ada satu hal pun yang akan membawa kami untuk hidup santai. Tetapi kami percaya dan kami yakin hari ini kami dikenal oleh Tuhan. Kami dipilih oleh Tuhan untuk menjadikan kami alat-alat-Mu. Kami tidak hanya sekedar menjadi hiasan di dalam gereja, tetapi kami boleh menjadi alat-Mu. Kami pergi, kami sampaikan isi hati-Mu, dan kami percaya bahwa keyakinan kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya kami siapkan hati kami, pakai seluruh kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu akan disampaikan, urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau akan terus bekerja, Engkau akan sampaikan itu sehingga kami puas, kami mengerti, dan kami mau kerjakan itu di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih buat antusias Bapak Ibu Saudara yang begitu luar biasa, dan pagi ini saya akan menyampaikan isi hati Tuhan. Doa saya kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi bagian utama dalam hidup kita, sehingga kita tidak hanya seperti hiasan yang ada di dalam gereja, kita duduk di bangku-bangku yang nyaman sehingga kita lupa bahwa ada pesan khusus bagi saya dan saudara. Beberapa saat ini saya sama mama, bahkan kami di misi itu Bapak Ibu kas mengeluarkan sekitar 1 juta bagi kami untuk kami pergi, dan sepanjang seminar dari Blitar itu ke Malang itu berbicaranya tentang amanat agung. Dan saya percaya, saya yakin saudara yang mengerti, saudara yang rindu untuk melakukan amanat agung itu adalah tempatnya di sini. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 28 coba kita akan belajar bersama-sama.
Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya minta tolong nanti Mas Paulus untuk membacakan ayat-ayat tersebut. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya akan memberikan tema pada saat pagi hari ini, jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ini adalah kerinduan Tuhan. Sebelum dia naik ke sorga, dia ada di atas bukit, maka perkataan ini yang dia katakan. Jadi Tuhan Yesus memadukan misi keselamatan Allah bagi dunia ini, yaitu penginjilan, dengan pemuritan. Ada relasi antara pemuritan dan melaksanakan misi Allah di dunia ini. Seperti apa relasi dan pemuritan itu, coba kita perhatikan baik-baik. Tolong diperhatikan ya. Dan hari ini saya akan bagikan kepada saudara. Pemuritan ibarat roda belakang sepeda motor yang berfungsi memberi daya atau kekuatan pada roda depan yang merupakan misi yang memberi arah bagi gereja. Melalui pemuritan lah akan muncul atau akan dihasilkan para murid-murid yang siap diutus melakukan misi gereja. Jadi dapat dikatakan pemuritan memegang peranan penting di dalam sebuah gereja. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, gereja ini bukan isinya bukan orang yang santai. Saya mau katakan sekali lagi, katakan amin. Gereja di mana saudara dan saya ada di tempat ini bukan dikhususkan bagi orang-orang yang sudah terima Tuhan, duduk dan santai. Oh no, bukan. Tapi gereja ini berbicara tentang pesan Tuhan. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga ada amanat agung yang begitu penting. Dan dia katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa itu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan seterusnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Tuhan Yesus sedang memberi amanat dan amanat itu sangat penting dan dia mau agar saya dan saudara mau lakukannya. Dalam perintah atau amanat agung itu dia mengatakan begini. Yang pertama dikatakan, pergilah. Ya. Ayat yang ke-20 dan ayat 19, coba dinaikkan satu ayat. Pasal 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu ada satu pesan yang tidak boleh kita lalaikan, yang tidak boleh kita abaikan. Minggu kemarin Ibu Gembala sudah sampaikan betapa pentingnya kita harus belajar untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah lewat apa yang sudah disampaikan itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan hari ini saya akan bagikan kepada saudara, kita akan pergi untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam pesan itu Tuhan Yesus berkata begini, pergilah kamu ke seluruh dunia. Saya stop di sini, saya mau sampaikan seperti ini. Bapak Ibu, kalau ada orang yang memberi pesan kepada saudara, amanat agung, saudara menganggap itu penting banget. Apakah saudara diam atau melakukan? Oke, sekali lagi. Kalau saudara dipesankan orang, ada pesan yang penting. Contoh saja duta besar, dia mendapat dari berita dari presiden, ayo sampaikan ini kepada negara di mana kamu saya tunjuk ke sana. Kira-kira dia berani leha-leha atau dia akan lakukan itu? Dia akan lakukan itu dengan tulus, ya, karena dia tahu dia adalah hamba yang diperintahkan oleh majikannya dan dia harus sampaikan. Nah pagi ini saya mau bilang sama saudara, Allah sedang memerintahkan sebuah pesan yang begitu khusus, sederhana sebenarnya. Ya,
Pesan itu apa? Pergilah kamu ke seluruh dunia. Saya mau bagikan ini kepada saudara. Kata pergi di sini saya boleh belajar sedikit dan artinya saya dan saudara harus pergi. Santai ya, santai. Papa Mama sudah ngerti nggak ayat ini? Ayat Matius 28 ayat 16 sampai 20 sudah pernah baca? Sering didengar? Sering didengar? Sering dilakukan? Mas Muji belum. Sering dilakukan? Wah. Pesan khusus loh Bapak Ibu, kita lupa sebenarnya. Nah saya mau bilang sama saudara, orang Kristen dan murid itu beda. Kenapa di dalam amanat agung dikatakan orang Kristen? No, tidak. Orang Kristen itu hanya berbicara tentang sesuatu kulitnya. Gereja itu memuat orang Kristen. Jadi kalau saudara tidak melakukan amanat agung, yaitu menjadikan mereka murid, maka kita adalah orang Kristen. Saya dan saudara harus keluar. Saya dan saudara harus sudah tinggalkan tempat yang ada di tempat kita. Zona lama kita. Artinya kita sudah mulai keluar dari gereja kita harus pergi keluar. Bapak Ibu, sekian lama kita tidak memperhatikan ini dan visi misi itu sangat penting. Setiap tamu yang datang, karena kita sudah terbiasa dan kita tidak pernah baca, maka hari ini saya mau katakan sekali lagi kepada saudara, visi misi gereja itu penting bagi saya dan saudara, katakan amin. Nah itu sebabnya mari kita baca, kita renungkan, dan kita praktekkan di dalam hidup ini. Kenapa kita harus tinggalkan zona lama kita? Yang pertama, karena kita mau patuh dan taat pada yang memerintah kita. Bapak Ibu yang ibadahnya seminggu sekali coba angkat tangan. Yang seminggu sekali, paling tidak seminggu sekali. Oke, seminggu sekali, Bu Dar. Iya. Seminggu 2 kali coba angkat tangan. Yang seminggu 2 kali, ada Mbak Kiki. Masa atau hari Rebo itu loh, kok yang ibadah hanya Mbak Kiki. Ya, seminggu 2 kali, berarti Minggu sama hari Rebo. Seng minggu ping telu, siapa? Ada Mas Narti, ada Pak Yit, naik 1 jadi 2. Ya. Yang seminggu 4 kali, angkat tangan, Pak Muji, Mas Pre. Seminggu 5 kali, ngacung, angkat tangan. Bu Yit, Bu Ina, sama Bu Bule, ping 5. Bapak Ibu saya mau bilang begini sama saudara. Kalau saudara orang Kristen, maka pikiran saudara hanya berbicara tentang minggu kutu neng gereja, katakan amin. Kalau saudara memang hanya orang Kristen, maka saudara datang dengar firman Tuhan, yang penting aku bawa Alkitab. Yang kesini bawa Alkitab buku siapa? Angkat tangan. Yang bawa Alkitab buku, Mas Sukir, Mas Narti, Mbak Kartini, siapa nih? Ping 3. Mas Bandi, ping 4, karo aku ping 5. Hanya 5. Dari 3.300 orang yang bawa Alkitab hanya 5 orang. Sing gawa HP, ngacung. Terima kasih buat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kapan itu Bu Win waktu pelayanan di sini dan dia katakan begini, wow Pak Demi, selama saya khotbah saya tidak melihat jemaat buka HP. Mbah iya, mbah tenan apa ora gitu ya. Tapi buktinya Ibu Gembala mesti buka HP, soalnya catatannya di HP. Ya, sekali lagi, Bu Win ngomongin nih, begitu minggu saya lihat jemaat begitu luar biasa nggak buka HP, batin kok, batin. Orang ngerti, sakit carane hebat banget toh. Dunia sudah berubah hari ini, katakan amin. Loh, katakan amin. Ya. Nah sekarang saudara pilih, saudara jadi orang Kristen atau murid? Seng murid sapa ngacung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weh, orang sampai 10. Oke, nanti saya bawa saudara untuk kita melihat. Kalau memang kita murid Tuhan, maka kita tidak santai. Bukan seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Ya.
Mungkin saudara punya alasan, saya repot om. Saya mau bilang sama saudara, kerepotan saudara karena saudara buat sendiri. Katakan amin. Ya. Kalau saudara ingin buat sendiri, monggo kerso. Tapi hari ini saya mau sampaikan firman ini kepada saudara. Senin ada sale, Selasa kita pray, Rebo ada ibadah permata, Kamis ada wanita dan pria. Hari Jumat ada doa pagi, makanya minggu kemarin saya umumkan yang melayani perjamuan kudus harus ikut doa puasa. Ya, tidak ada alasan lain karena ini. Terus pemain musik. Ya. Saya lihat beberapa kali ini mereka setelah doa, mereka datang kurang 10 menit doa terus main musik. Saya mau katakan kepada saudara, gereja ini sudah ada di dalam sebuah skema di mana kita sudah punya peraturan yang tidak ibadah hari Jumat tidak boleh main musik. Papa mama tolong perhatikan anak-anak panjenengan. Hari Sabtu itu adalah hari di mana anak-anak harus ada di gereja. Ya. Sekali lagi, hari Sabtu itu di mana anak-anak harus ada di gereja. Kenapa? Mereka dididik di sini. Patuh kepada peraturan. Guru sekolah minggu, di mana kalian berada hari Jumat. Ya. Jadi kalau saudara datang main musik tanpa doa, maka saya bilang stop, tidak usah naik mimbar lagi. Kalau saudara tidak doa dari awal sampai akhir, enggak usah main musik, katakan amin. Aduh, saya amin kok. Katakan amin. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Ya, baik, kita akan masuk. Jadi kenapa kita tidak boleh tinggal dalam zona nyaman kita? Yang pertama karena kita mau patuh dan taat pada perintah Tuhan. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau murid Tuhan dia hanya dengar toh pulang bar. Ya. Kalau orang Kristen stempelnya hanya Kristen, dia datang gereja santai, kasih persembahan, kasih perpuluhan santai, tetapi pulang dari situ habis. Buktinya waktu sel, siapa yang nggak pernah ikut sel angkat tangan. Saya nggak tahu ikut sel, ngacung saya ini, ngacung. Mbak Kartini, Mbak Dina, Mbak nyapo Mbak orang melu sel, repot ya? Repot. Kalau mau bilang repot, Tuhan Yesus lebih repot dari kita Bapak Ibu. Kalau kita mau katakan bahwa Senin itu kalau pas di rumah ya saya ada, tapi kalau pindah ke tempat lain saya enggak ada. Saya mau bilang sama saudara bahwa kekristenan kita adalah kekristenan yang kanak-kanak. Nah, baik saya maju. Kenapa saudara? Yang kedua, karena zona nyaman tidak buat kita jadi efektif. Bapak Ibu, saya mau tanya sama siapa ya? Mas Priyo. Mas Priyo, kita kok sekolah minggu ya, zona nyamanmu neng di? Ojo guyang-guyung jawab, zona nyamanmu di mana? Di rumah, keluarga. Hari Senin kemarin saya, Mas Priyo sama istri tok yang ikut sel. Saya katakan begini loh, sing liyane ora diomongi, pun Pak, pun neng grup arep tak WA ya sungkan, tapi orang tak WA ya wong telu tok. Akhirnya doa tok, terus mangan terus balik. Aku isel kuwi. Teko doa mangan balik. Nah saudara kalau selnya hanya seperti itu, maka sekarang saya mau katakan kepada saudara, saudara tidak pernah aktif di dalam melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena saudara masih berpikir saya orang Kristen. Jabatan saya hanya Kristen. Seminggu cukup 1 kali. Kalau repot ya enggak usah datang, enggak apa-apa. Jadi mari saudara, yang pertama, kita aktivitas kita tidak melakukan apa-apa. Kita enggak respon pada firman. Kalau kita hanya melulu kepada
kekristenan kita, maka saya mau katakan kepada saudara bahwa saudara tidak respon akan firman. Minggu kemarin firmannya begitu jelas, ya, yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Dikatakan tat, saya fotoku sampai terlalu jauh akhirnya enggak kemoco. Ya, saya kesel, saya belajar terus gini. Mari Bapak Ibu kita mulai belajar untuk merespon. Kita aktif. Pada saat kita dengar firman sedikit kita aktif dan kita respon akan firman itu. Sehingga kita akan melihat ada sebuah perubahan yang dahsyat akan terjadi di dalam hidup ini. Yang ketiga ada progresif. Ya, kita semangat pada saat kita dengarkan firman, kita aktif, kita respon dan kita tangkap itu. Progresif, kita lakukan itu dan kita percaya bahwa pada saat kita lakukan itu maka Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Baik, saya akan bawa saudara untuk kita melihat. Sekarang kita lagi hidup di satu dunia yang namanya dunia baru. Kemarin itu Benyamin Netanyahu di dalam pidatonya dia katakan begini, saya tidak membutuhkan pengakuan dari satu negara pun. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Jadi ada 27 negara yang keluar. Ya, mereka keluar pada saat Netanyahu mau pidato keluar. Dan dia katakan bahwa saya tidak membutuhkan pengakuan satu negara saja, tidak. Karena bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan kami sudah melewati begitu banyak tantangan. Siapa yang ingin berperang dengan kami? Ayo katakan. Saya bilang orang ini berani banget. Ya. Wong itu cuwili kalau berdiri sama pendeta Presiden Amerika ku cuwili banget, tapi nyalinya kuat banget. Katakan amin Bapak Ibu, katakan amin. Ya. Mari kita akan belajar bersama-sama. Dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan lihat, kita harus pergi keluar dari zona nyaman kita. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, perhatikan ini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita stop di sini dulu. Pada saat Tuhan ketemu dengan Abraham, yang pertama kali Tuhan katakan kepada Abraham apa? Pergi. Pergi dari mana? Yang pertama dikatakan pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke, yang kedua saya mau tanya. Apakah waktu itu Abraham sudah tahu tempat yang dia tuju? Halo? Belum? Oke. Ayat yang kedua, mari kita akan lihat bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, titik berkat kita bukan tergantung dari bagaimana seberapa besarnya kita kerja. Katakan amin. Bapak Ibu yang suka kerja, yang katakan bahwa saya kalau tidak kerja nggak dapat gaji, nggak dapat bayaran, saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Yang pertama, mari saudara kita mau keluar dari negeri kita. Kenapa? Karena yang perintah adalah Tuhan. Abraham dia mengerti, dia tangkap ini dan dia katakan saya tidak mau santai di rumah. Dan catatan yang berikut. Abraham pada waktu itu dia adalah orang yang paling kaya di negeri itu. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Abraham adalah orang yang paling kaya, bapaknya orang yang kaya, dia nyaman pada waktu itu. Ya. Dia punya budak pada waktu itu. Tetapi pada saat dia dengar firman Tuhan, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Hari ini saya mau gali saudara, saya ingin nantang saudara. Dan setelah khotbah ini saya lihat ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Hari ini saudara ada di mana? Bapak Ibu, saya minta tolong untuk menjawab. Hari ini panjenengan ada di mana? Di gereja. Untuk apa? Untuk ibadah. Oke, berarti status kita orang Kristen. Belum murid loh ya, belum murid. Kita adalah orang Kristen.
Saudara bangga dengan kekristenan saudara? Siapa yang bangga coba angkat tangan. Iya, kita harus bangga. Karena kita memang orang Kristen. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ayat ini mengatakan kepada kita, ojo lungguh tok ning kene. Jangan duduk tok di sini. Tetapi duduk, dengar firman, apa yang firman sampaikan kepada saya dan saudara, seluruh lapisan masyarakat jemaat yang ada di sini. Apapun yang saudara kerjakan di dalam gereja ini, dengar baik-baik, dengar dan keluar. Zona nyaman. Abraham keluar dari zona nyaman sebagai orang kaya dan taat pada semua perintah Tuhan. Dia harus mau dan suka untuk adaptasi dengan dunia yang serba tidak sama. Pada waktu dia keluar dari Ur Kasdim, dia melihat hal-hal yang baru terjadi. Dia harus melakukan adaptasi. Dia harus harus kerjasama dengan negara di mana dia berada, tempat di mana dia berada. Yang namanya negara baru, tempat baru, dia harus belajar untuk beradaptasi. Bapak Ibu, mari saudara, kita tidak hanya ada di dalam gereja ini toh, tapi Tuhan mengutus kita pergi keluar. Ya, saya mesti sampai poin yang pertama ini. Pergi dan keluar dari gerejamu, dari zona nyamanmu yang membuat kamu nyaman di situ, maka aku akan memberkati engkau. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Stop di sini. Maaf bicara, kapan itu Pak Prabowo mengutuk bangsa Israel dan diperingatkan oleh banyak orang netizen mengatakan bahwa Bapak, kalau Bapak ingin Indonesia diberkati, maka jangan sekali-sekali mengutuk bangsa Israel. Sorry, saya tidak berpolitik, tapi saya berbicara tentang sebuah kenyataan hidup di mana dikatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Nah, berkat itu tergantung dari bagaimana kita merespon aktif, kita keluar dari zona nyaman, kita jadi aktif, kita jadi respon akan firman Allah, dan kita melakukan itu step by step, selangkah demi selangkah, tanpa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Karena Abraham dia berangkat, dia tidak tahu tempat di mana dia berada. Tapi ini adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Janji Tuhan bagi saya dan saudara. Kita mau pulang dan kita mau katakan begini, saya seminggu tahu enggak cukup Tuhan. Saya ingin keluar dari daerah ini, dari area ini. Karena di sini saya nyaman, saya dibungkus, saya nyaman di sini dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini saatnya kita akan keluar dari zona nyaman kita. Abraham juga harus mau lupakan Ur Kasdim, tanah yang buatnya jadi bangga. Siapa yang jadi bangga bagi bangsa Indonesia? Yang bangga jadi orang Indonesia siapa? Angkat tangan. Wow, terima kasih banyak. Ya. Kita bangga saudara. Walaupun seperti ini kita bangga. Nah, Abraham dia bangga, tetapi kebanggaan itu hanya sampai di berpikir tok. Tetapi pada saat dia dengar firman ini, maka Alkitab mengatakan, dia bilang, aku akan pergi meninggalkan kota kebanggaanku. Itu sebabnya dalam Roma pasal 4 ayat 11 dan 12, mari Mas Paulus tolong bacakan. Ia jadi bapa segala orang percaya. Karena ketaatannya, Roma pasal yang keempat ayat 11, Mas Paulus tolong bacakan ayat tersebut. Demikianlah firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 11 dan 12. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Amin. Ada 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara. Pada saat kita keluar dari zona nyaman kita, yang pertama,
Yang bersunat, tidak bersunat, yang beriman. Yang pertama, yang bersunat katakan amin. Yang bersunat katakan amin. Amin. Yang tidak bersunat katakan amin. Yang tidak bersunat katakan amin. Tidak ada. Ya. Yang punya iman siapa katakan amin. Nah, dikatakan dengan sangat jelas dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa kita akan dibawa Tuhan untuk melihat perkara-perkara yang besar. Ya. Siapa yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Yang mau dipakai lagi, angkat tangan. Yes. Ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tetap jadi orang Kristen atau jadi murid Kristus. Ya. Yang mau diberkati oleh Tuhan. Ya, kita tetap ada pada zona nyaman kita atau kita keluar dan bergerak. Kita mau katakan ini saatnya Indonesia membutuhkan tenaga saya. Indonesia membutuhkan saya. Saya mau keluar, saya mau cerita, saya mau sampaikan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. 120 murid yang tunggu di kamar loteng Yerusalem. Dan pada saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sekali Petrus berkhotbah, berapa ribu jiwa bertobat? 3.000. Bapak Ibu tahu waktu itu jumlah penduduk yang ada di dunia berapa? 250 juta. Kok 200? Ya, 250 juta. Berarti kalau dikurangi 3.000 berapa persen itu? Banyak apa sedikit? Ya, kita katakanlah cukup banyak. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Siapa yang ingin berkhotbah di sini angkat tangan? Mas Joni, oke, Bu Win, Pak Sur, semua yang ambil bagian. Kami kasih kesempatan kepada saudara. Saudara yang punya bakat, ayo silakan khotbah. Tapi khotbah tentang firman Tuhan. Ya. Dan saya mau katakan kepada saudara, pada saat saudara lakukan ini, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Mari kita mau keluar dari zona nyaman kita. Kita katakan, aku sekarang keluar, bergerak dan keluar. Kita masuk poin yang kedua. Lukas 19 ayat 2 sampai 10, saudara, tidak usah dibaca tetapi ditayangkan saja. Lukas pasal yang ke-19 ayat 2 dikatakan begini, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat yang ketiga. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Stop di sini dulu. Bapak Ibu sering membaca Lukas ini? Yang baca Alkitab siapa coba yang di rumah suka baca Alkitab? Terima kasih buat tangan-tangan yang terulur. Terima kasih. Nah, Sakeus ini luar biasa. Jadi pemungut cukai yang betul-betul itu dibenci oleh orang-orang yang ketemu dengan dia. Tetapi pada satu ketika, ayat yang pertama, Mbak Ema, ayat yang pertama dikatakan apa? Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kita lihat bahwa Sakeus ini mendengar ada Tuhan Yesus ingin lewat. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Wow, kaya lagi. Katakan amin. Amin. Abraham kaya, Sakeus kaya. Ya. Luar biasa. Ya. Tuhan mencari orang-orang yang begitu berpengaruh. Dan saya dan saudara yang ada di sini pada saat kita terima firman itu, kita adalah pribadi-pribadi yang berpengaruh kepada orang lain. Sehingga kita dapat melakukan hal-hal, sedikit kita ngomong, mereka terima. Sedikit kita ngomong, mereka terima. Dan semakin banyak kita ngomong, semakin banyak mereka terima. Tapi kenapa kita tidak mau ngomong tentang itu? Sakeus, saya singkat saja. Waduh,
Tuhan Yesus ada, tapi badannya pendek. Dia lari, dia ketemu dengan pohon ara, dia naik. Dan ayat yang kelima, coba kita baca ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu bayangkan betapa senangnya Sakeus. Dia senang banget karena jangankan Tuhan Yesus, murid-murid aja enggak mau masuk ke rumahnya. Karena dia pembuat dosa. Kaya dengan cara yang seperti itu. Kalau sekarang pajak ya, kepala pajak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada perubahan yang terjadi. Kenapa? Karena dia mau keluar dari zona nyaman. Yang terakhir saya mau bagikan kepada saudara dalam poin yang pertama ini. Ada seorang pendeta yang bernama Francis Chan dari Amerika yang rindu atau yang merintis selama 15 tahun dari 30 jemaat menjadi 6.000 jemaat. Wow. 15 tahun dia mencapai 6.000 jemaat. Dia khotbah terus, dia khotbah, dan satu kali dia tantang jemaatnya. Bapak Ibu, kita sudah terlalu banyak, kita bangun gereja 3 lantai di Amerika Serikat. Dan ini sudah kurang lagi. Dan saya pengen, siapa yang pengen jadi murid Kristus, angkat tangan. Minggu pertama tidak ada yang angkat tangan. Minggu kedua, siapa yang mau jadi murid Kristus, tidak ada yang angkat tangan. Minggu keempat, tidak ada. Akhirnya dia ambil satu keputusan. Saya siap keluar dari gereja ini. 6.000 jemaat. Halo, saya bayangkan kalau Karanganyar khotbah sekali, khotbah 6.000 jemaat, persembahannya kayak apa ya? Ya taruhlah kalau saudara sekarang persembahannya kan 2.000 ya. Saya kalau hari Rebo itu, saya yang bagian pulang saya hitung. Wah, ke 90% 2.000. Ya. Kalau 2.000 kali 600 kupira? 1 M lebih. Itu, ya. Sudah 1 M lebih. Tapi bukan itu. Akhirnya dia keluar dan sekarang dia menjadi penginjil di Asia. Dan saudara bisa baca bukunya, dia membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Katakan amin. Mungkin hari ini saudara berkata begini, aku tidak iso nyapu-nyapu om. Iya, itu menurut saudara. Abraham juga seperti itu. Sakeus seperti itu. Ya, Francis ini dia katakan bahwa saya dipakai sebagai penggembalaan, tetapi dia ambil satu momen yang penting. Dia keluar tinggalkan jemaat itu, dia serahkan kepada orang lain, dia berangkat ke Asia, dia jadi penginjil, dia memuridkan ribuan orang datang kepada Tuhan. Dan sekarang anak buahnya ada di sini yang termasuk berbicara tentang penginjilan. Mari kita mau belajar untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita jangan berpikir bahwa saya sudah nyaman di sini, yang penting aku selamat, bukan itu. Ya, kekristenan saudara, saya mau katakan bahwa nanti nilai rohaninya itu tidak akan bertumbuh. Yang kedua, kita akan masuk, jadikan segala bangsa muridku. Kembali ke Matius pasal yang ke-28 ayat 19, mari tolong ditayangkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tadi saya bilang sama saudara ya, ada nggak kata Kristen di sini? Nggak ada. Karena memang Tuhan katakan ada 2 hal yang mendorong kita. Yang pertama, istilahnya roda sepeda motor itu, ada ban depan, ada ban belakang. Nah, ban belakang itu berbicara tentang orang percaya, orang Kristen yang melakukan perintah Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Mungkin saja kita sudah lama jadi Kristen. Apa tandanya? Kita ke gereja, kita melayani Tuhan, kita melakukan banyak perkara tentang Tuhan. Karena itu mari kita mau katakan kepada diri kita sendiri, Tuhan, ini aku. Mari kita mau introspeksi diri kita, apakah saya hanya orang Kristen atau sudah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Bedanya murid Kristus dan orang Kristen itu,
Kalau orang Kristen dia tidak punya apa-apa saudara, dia wes jadi rame-rame aja. Ibadah ya rame gitu, ya doa ya rame, tapi nggak dapat apa-apa. Kalau murid Kristus, tanda pertama dari murid Kristus, dia mengenal siapa yang menjadi gurunya itu. Katakan amin. Saudara kenal guru saudara? Ya. Saya janji kepada sel yang ada di tempat saya akan ajar. Sampai sekarang bukunya belum datang, saya beli sudah 1 bulan lebih waktu pertemuan di mana itu? Pak Yohanes Baktiar itu. Saya tanya Pak Heru belum datang. Saya bilang saya akan ajar Bapak Ibu. Ya, kalau semua enggak mau enggak apa-apa, saya hanya ajar 1 sel saja. Dan saya tanya kepada mereka, apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kita sudah menjadi murid Kristus atau belum? Mari saudara, kita berubah dari jemaat biasa, orang Kristen menjadi murid Kristus yang dekat dengan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, yang dekat dengan Tuhan siapa? Murid atau jemaat? Jemaat apa murid? Murid. 11 murid, 12 murid, gitu. Dan murid-muridnya itu pergi dan mereka melahirkan murid yang baru. Ada murid yang baru. Sehingga sampai hari ini kita mengenal si Petrus dan lain sebagainya. Itu hanya karena kasih sayang Tuhan. Mari saudara kita keluar dari zona nyaman kita. Yang ketiga, ajarlah mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, poin-poin terakhir saya pada saat pagi ini. Apa yang saudara tahu tentang ajaran Tuhan? Ya. Karena dikatakan pada poin yang ketiga, ajarlah mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan padamu. Bapak Ibu, kita ada di gereja ini, kita dengar tentang pengajaran, kita dengar firman Tuhan, kita bertumbuh menjadi murid Kristus, dan akhirnya kita naik jadi guru. Kita jadi guru. Nah, setelah kita jadi guru, apa yang harus kita kerjakan? Perkatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan semua yang ada padaku tentang siapakah aku. Tuhan rindu. Bapak Ibu kita bukan hanya ngomong di gereja toh. Katakan amin. Tuhan tidak mau kalau di gereja garam menggarami garam. Akhirnya nanti jadi darah tinggi. Ya, lalu jadi darah tinggi, dilut-dilut, pusing dan marah. Tapi kita mau menjadi guru, kita memuridkan mereka. Saya mau tunjuk saudara, siapa yang ingin pergi dengan kita, siapa yang ingin pergi dan gereja ini tidak membutuhkan. Kita jangan berdoa supaya jemaat tambah. Saya bilang sama saudara, tidak perlu doa itu. Tetapi pada saat kita jadi guru, kita memuridkan mereka, maka dengan otomatis mereka akan datang bertambah. Yang penting kita menjadi jemaat yang memuridkan mereka. Dan akhirnya ayat yang ke-20, poin terakhir, nikmati penyertaan Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, ngerti yo, sadar roh. Apa itu? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hanya 1 ayat ini tok yang memuat janji Tuhan. Ayat ini tok yang mengatakan, ketahuilah, ngerti yo. Ini pesanku. Halo jemaat Karanganyar, kita bangun pagi ini dan kita mau katakan pada diri kita sendiri, saya tidak mau dikekang oleh masa depan. Saya tidak mau dikekang oleh apa yang sedang menggeruguti saya, tapi saya ingin fokus kepada Tuhan. Saya ingin keluar dari menjadi jemaat Kristen yang biasa, menjadi murid Kristus. Aku akan mengajar kepada mereka. Apa yang bisa saudara lakukan, katakan kepada mereka, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu sudah mengajar. Katakan amin. Ya, itu sudah ngajar. Mari kita mau belajar bersama-sama dan Tuhan janji, aku tidak akan membiarkan kamu seorang. Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara pergi sendiri. Ulangan pasal 31 ayat 8, Mas Paulus tolong bacakan ayat ini.
dan Yesaya 41 ayat 10 sebagai ayat terakhir bagi saya dan saudara. Kita akan berdoa supaya Tuhan tolong kita. Ulangan 31 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebentar, ya. Oke. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu sendiri. Tuhan akan berjalan di depan kita. Dia akan taruh kata-kata di dalam pribadi kita. Kadang-kadang kan hal yang paling menakutkan bagi orang Kristen itu apa? Bersaksi. Ngomong tentang Yesus itu. Saya berdoa supaya kemanapun saya pergi, saya siap untuk sampaikan firman ini kepada setiap orang yang percaya, yang belum percaya. Saya sampaikan ini kepada mereka, biar mereka tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yesaya 41 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Coba angkat tangan kanan saudara. Tuhan berkata, aku akan memegang tangan kananmu. Tangan kanan berbicara tentang apa? Sebuah kekuatan yang mungkin seringkali kita katakan, aku lemah Tuhan. Aku enggak iso, tapi pada saat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Dia menyertai kita, Dia menuntun kita, Dia berjalan di depan kita, maka kita akan menjadi seorang pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kita mau pergi, kita mau jadikan seluruh bangsa itu murid Tuhan. Kita mau baptiskan mereka dan percaya bahwa Dia menyertai saya dan saudara. Dan saudara akan melihat sedikit demi sedikit saudara akan dikenal oleh orang. Enggak perlu saudara berkata begini, iki loh saya, enggak perlu. Lewat apa yang kita kerjakan, kita lakukan, maka Tuhan membawa kita seperti Sakeus. Tuhan bilang, turun, hari ini aku akan makan di rumahmu, aku akan duduk di rumahmu. Dan itu terjadi. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut dan jangan bimbang. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pemain musik, kita akan angkat satu pujian. Kita akan nyanyi, sekaranglah waktunya kau lawat Indonesia. Ada banyak hal yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Kita ambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman kita. Kekristenan itu hanya hal yang pertama kita dapatkan itu. Tapi Tuhan minta kita tinggalkan kekristenan itu. Dan kita masuk, kita memuridkan mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sekaranglah waktunya kau lawat Indonesia. Yes. Nyatakan belas kasih-Mu Tuhan, selamatkan negeriku sekarang. Tutup mata saudara. Nyatakan belas kasihan. Sementara saudara nyanyikan pujian ini, saya mau katakan kepada saudara, ada banyak tangan yang sedang melambai kepada saudara.
Ada banyak mulut yang bertanya kepada diri mereka sendiri, saya mati, saya kemana? Siapa yang mau pergi untuk mereka? Abraham keluar dari Ur Kasdim dan dia disebut sebagai bapa orang percaya. Sakeus dia ketemu dengan Tuhan, dia kembalikan apa yang sudah dia ambil 4 kali lipat. Francis dia katakan 6.000 jiwa saya persembahkan untuk orang lain. Saya mau pergi untuk Tuhan. Curahkan Tuhan hujan kesabaran. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan, curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan hujan. Berdoa menurut. Adalah saat yang diminta oleh Tuhan untuk kita pergi dari zona nyaman. Hari ini saudara, tidak ada waktu yang lain. Indonesia butuh lawatan saya dan saudara. Keselamatan itu jangan kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita mau pakai itu untuk Tuhan. Sekaranglah waktunya kau lawan Indonesia. Indonesia, nyatakan biarlah hujan pertobatan itu Tuhan curahkan kepada saya dan saudara. Tuhan akan memakai saya dan saudara untuk pergi bagi mereka, cerita tentang Yesus kepada mereka. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan, curahkan Tuhan. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Lihat sekeliling saudara. Mungkin itu teman sekolah, teman pekerjaan saudara. Mungkin keluarga yang ada di rumah. Bahkan mereka orang-orang baik yang Tuhan kirim dalam kehidupan saudara. Mungkin itu adalah pimpinan saudara. Apakah mereka sudah diselamatkan?
Hari ini Tuhan mau kita pergi untuk mereka bagi Tuhan. Setiap kita tidak ada yang tidak berdoa, minimal untuk 3 jiwa hari ini. Mari angkat doa saudara, jangan tinggalkan tempat ini sebelum kita mendoakan 3 jiwa. Bukan untuk diberkati, tetapi untuk diselamatkan. Mari angkat doa kita bersama-sama bagi 3 jiwa yang Tuhan percayakan dalam hati, dalam hidup saudara. Angkat doa bersama-sama. Tetapi yang menjadi tugas kami akan lakukan, yaitu memberitakan kebenaran-Mu kepada mereka. Kami yang sudah diberikan kuasa, kami yang sudah diselamatkan, kami yang sudah dikasihi, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk memberitakan keselamatan itu bagi mereka. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami sehingga kami mampu melakukan tugas amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan mempersembahkan korban syukur kami. Berkenanlah menguduskan dan berkenanlah memberkati sehingga apa yang kami persembahkan berkenan kepada Tuhan. Kami siap memberkati Tuhan dalam persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini di mana Tuhan sudah tolong dan pimpin kami. Kami sudah melakukan jam ibadah dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Begitu jelas bagi kami. Kami pulang, kami mau berubah dari Kristen menjadi murid Kristus. Karena kami percaya saatnya sudah tiba
kami siap untuk berbicara dan melakukan apa yang harus kami kerjakan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati tangan-tangan yang sudah melayani kami, berkati yang sudah memberikan persembahan untuk kas, untuk apapun yang kami kerjakan. Engkau akan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selanjutnya kami mengangkat tangan dan kami memberkati anak-anak pemuda remaja. Kalau hari-hari ini mereka ada dalam keadaan kelemahan, bahkan tidak mau ibadah dan lain sebagainya, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang bekerja. Engkau sendiri akan memimpin dan menuntun mereka. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Mereka boleh memilih untuk tetap ibadah. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati masa depan mereka, studi mereka, apapun yang dikerjakan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak-anak sekolah minggu yang kami melayani mereka, Tuhan berkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang mereka melakukan, apa yang mereka mainkan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Di dalamnya kami boleh melihat bahwa nama Tuhan tetap ditinggikan dan dimuliakan. Guru-guru sekolah minggu berikan hikmat bagi mereka untuk mengajar dan menuntun mereka. Kami sudah memberkati mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat hamba-hambamu yang melayani sepanjang minggu ini, ada di dalam genggaman tangan kasih sayang Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka, sehingga kami boleh tampil nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya kami akan mengangkat tangan kami dan kami akan terima berkat Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi ini sampai Maranatha Dia datang kembali kali yang kedua. Kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik berkat jasmani maupun rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya